Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mengawali kegiatan pada siang kali ini, izinkan saya untuk membacakan sebuah kutipan yang saya ambil dari Bapak B.J. Habibie yang mengatakan bahwa keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, melainkan keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Semoga keberhasilan menyertai putra dan putri kita semua. Izinkan saya, Siti Darutul Rahmah, untuk memandu kegiatan pada siang kali ini. Alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai atau beranjak ke acara berikutnya, marilah kita awali dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Maka dari itu berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, apa kabar pada siang kali ini? Bagi Bapak Ibu yang sedang melaksanakan saum, semoga apa yang diamalkan pada hari ini semoga dilancarkan dan semoga mendapatkan pahala yang sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Baik, kegiatan pada siang kali ini kita akan eh, melangsungkan yang pertama pembukaan, berikutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Dramaga, yaitu Bapak Dr. Haji Bambang Supriyadi MPD. Berikutnya akan ada sambutan, kemudian akan ada penjelasan pemaparan dari Bapak Ahmad Zulkarnain terkait aplikasi Smart School SMAN 1 Dramaga, yang nantinya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan akan diakhiri oleh penutupan. Demi mengefisiensikan waktu, maka kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Haji Bambang Supriyadi MPD. Maka dari itu, saya persilakan Bapak. Silakan. Baik, pembawa acara yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wassabihi ajma'in. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Mulia. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-Nya yang senantiasa selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, pengikut-pengikutnya, dan kita semuanya yang selalu berharap syafaatnya di yaumul qiyamah. Ibu dan bapak, orang tua, wali murid, dan para guru sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Pada siang hari ini, tak lupa ya, saya menyampaikan selamat menjalankan puasa Ramadan bagi seluruh umat Muslim. Mudah-mudahan puasa kita semuanya mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, kegiatan untuk pelaksanaan digitalisasi sekolah di SMA Negeri 1 Dramaga merupakan keniscayaan. Karena salah satu fungsi dari pendidikan adalah change atau perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan menuju ke arah perbaikan secara terus-menerus. Kami berupaya agar
layanan pendidikan di SMA Negeri 1 Dramaga selalu meningkat dari waktu ke waktu dengan berbagai macam cara, termasuk salah satunya adalah memberikan literasi bagi digitalisasi sekolah. Digitalisasi sekolah merupakan suatu hal yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, Ibu dan Bapak sekalian. Termasuk di dalamnya ada digitalisasi terhadap layanan-layanan, termasuk layanan keuangan, layanan administrasi, layanan absensi, dan semua layanan yang ada di sekolah akan kami sampaikan kepada orang tua sebagai wujud dari akuntabilitas yang telah kami lakukan terhadap proses pembelajaran yang terjadi di sekolah. Oleh karenanya, dalam kesempatan kali ini, untuk yang kedua kalinya, kami SMA Negeri 1 Dramaga berupaya keras, berupaya dengan sekuat tenaga untuk memberikan layanan digitalisasi sekolah, termasuk absensi yang dilakukan oleh para siswa sekalian pada waktu masuk dan pada waktu meninggalkan sekolah. Kami memberikan catatan dan kami memberikan feedback kepada orang tua wali murid terhadap laporan di HP Ibu dan Bapak sekalian. Di dalamnya nanti akan terus berkembang layanan-layanan yang menyangkut masalah sumbangan orang tua wali murid, dan kami juga memberikan pembelajaran bagi para siswa dan warga sekolah terutama terhadap digitalisasi keuangan, terutama ketika mereka harus belanja di kantin sekolah, belanja juga di koperasi sekolah, mereka melakukan pembayaran secara cashless, artinya tidak menggunakan uang secara langsung. Mereka bisa melakukan tap ya ketika di dalamnya ya masing-masing kartu yang juga merupakan kartu pelajar siswa tersebut yang sudah kami sampaikan kepada orang tua wali murid itu terisi secara debitnya ya, dan itu bisa digunakan oleh para siswa sekalian dalam rangka transaksi yang terjadi di dalamnya. Lebih lanjut, di dalam perkembangan yang kami lakukan untuk sumbangan-sumbangan yang dilakukan oleh orang tua bisa juga dilakukan melalui cashless ini. Perkembangan ini sesuatu hal yang memang harus kami sampaikan karena kami tahu bahwasanya semakin ke depan, semakin yang akan datang, kemajuan-kemajuan terhadap penggunaan digitalisasi ya di dalam rangka menyongsong era industri 4.0 itu akan selalu dilakukan di semua tempat. Ini Bapak dan Ibu sekalian, untuk arti penting yang lain yang kami lakukan, kemarin baru saja diumumkan terhadap penerimaan siswa baru di perguruan tinggi, maksudnya mahasiswa baru di perguruan tinggi. Alhamdulillah SMA Negeri 1 Dramaga terus secara konsisten menunjukkan hal-hal yang sangat positif terhadap anak-anak kita yang diterima di perguruan tinggi negeri. Ya, kemarin diumumkan melalui jalur nilai rapot atau yang terkenal dengan SNMPTN. Ya, melalui eligible terdapat 167 siswa yang mengikuti dan alhamdulillah ada 44 siswa yang bisa diterima. Belum lagi ditambah dengan siswa-siswa yang sudah diterima di sekolah-sekolah kedinasan
melalui jalur nilai raport maupun mereka melalui tes secara fisik terhadap Stikers atau sekolah tinggi kesehatan yang mereka tuju. Ini semuanya adalah karena adanya penghargaan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Ada 10 penciri, ya, indeks kemajuan sekolah atau indeks kepercayaan perguruan tinggi terhadap satuan pendidikan. Indeks kepercayaan perguruan tinggi terhadap satuan pendidikan atau terhadap sekolah, terutama SMA Negeri 1 Dramaga, salah satunya dihasilkan kecuali dari akreditasi sekolah, kecuali dari anak-anak yang sudah masuk ke perguruan tinggi, juga dimungkinkan karena adanya proses internal yang diketahui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, salah satunya adalah masalah digitalisasi sekolah. Jadi salah satu penyumbang indeks kepercayaan perguruan tinggi itu adalah salah satunya adalah digitalisasi yang kita lakukan terhadap semua proses yang ada di dalam internal satuan pendidikan. Nah, ini Bapak dan Ibu, ya, salah satu sarana upaya kami membangun, ya, kepercayaan terhadap perguruan tinggi agar anak-anak kita semakin hari semakin banyak yang diterima di perguruan tinggi terkemuka itu bisa dilakukan. Lebih lanjut, saya melihat, ya, dari segi kualitas, ya, dari segi kualitas, kecuali kuantitas tadi, ya, kita ada di peringkat yang kedua, ya, SMA se-Kabupaten Bogor yang diterima di PTN dari segi kuantitas banyaknya, namun dari segi kualitas kita juga sudah menunjukkan hal-hal yang luar biasa. Ini perlu saya sampaikan kepada orang tua wali murid, sehubungan dengan anak-anak kita sekarang sudah, ya, sudah secara luar biasa diterima, ya, di perguruan tinggi. Hampir semua perguruan tinggi favorit yang ada di Indonesia itu sudah bisa dimasuki oleh anak-anak kita. Tercatat kemarin di jalur nilai rapot itu ada 3 siswa yang diterima di Universitas Indonesia. Suatu hal yang membanggakan dengan jurusan yang luar biasa. Ada yang terima di UGM, di UNER, di Universitas Brawijaya, di Undip, ya. Dan ya, untuk perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat di Unpad, ya, Universitas Pendidikan Indonesia, di Universitas Jakarta, dan seterusnya. Anak-anak kita sudah bisa merajai atau sudah banyak yang masuk ke sana untuk mengikuti pendidikan di jenjang pendidikan tinggi. Kami berharap, ya, kenapa digitalisasi sekolah ini sangat penting. Salah satunya adalah meningkatkan indeks kepercayaan perguruan tinggi terhadap 10 indikator penciri yang salah satunya tadi saya sebutkan adalah, ya, digitalisasi yang dilakukan oleh sekolah, kecuali indikator-indikator yang lain yang memang kita upayakan secara continuous improvement. Artinya kita melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap semua sektor yang ada. Termasuk untuk kelas 12 kemarin kami berupaya bagaimana mereka bisa meningkatkan perolehan nilai di ujian bersama atau SBMPTN, ya, yang mereka lakukan melalui UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Artinya yang di gelombang kedua setelah jalur nilai rapot ada jalur tes. Anak-anak kita mudah-mudahan juga meningkat yang diterima di perguruan tinggi melalui jalur
nilai rapot yang kita harapkan, seperti itu. Setelah itu masih ada jalur mandiri, ya. Dari ketiga jalur ini mudah-mudahan sudah sebagian besar para siswa sekalian kita ya untuk bisa masuk di perguruan tinggi. Ini sesuai dengan filosofi pendidikan di SMA, mereka harus melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, kecuali mereka yang ingin melanjutkan atau yang ingin bekerja. Ya, namun kami mengarahkan sesuai dengan apa yang tersirat di dalam aturan penyelenggaraan sekolah menengah atas SMA, maka anak-anak itu diharapkan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Nah, upaya-upaya yang kami lakukan secara bekerja keras, bekerja sama dengan orang tua wali murid, bekerja sama dengan komponen-komponen yang ada di dalam, membangun teamwork yang baik, semata-mata adalah untuk meningkatkan layanan, sehingga sekali lagi anak-anak kita yang diterima di perguruan tinggi ya negeri terutama itu semakin hari semakin baik. Kami juga mencatatkan diri, kemarin ada 2 siswa yang sudah diterima di Akademi Militer, ya, dan 1 di Kepolisian, Akademi Kepolisian, dan ini adalah menambah semangat kita lagi untuk bisa menghantarkan cita-cita putra-putri kita semuanya kepada cita-cita yang sudah mereka tuliskan, yang mereka sudah pikirkan, yang sudah mereka masuk ke benak mereka dan merupakan cita-cita mulia untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dari waktu ke waktu. Kiranya itu kami memberikan layanan terbaik, kami memberikan customer satisfaction atau kepuasan terhadap ibu dan bapak ketika menyekolahkan di SMA Negeri 1 Dramaga, dan harapan-harapan ini mudah-mudahan juga menjadi harapan bagi ibu dan bapak sekalian. Ya, kami tidaklah salah, ya, tidaklah salah. Tepat kiranya kalau bisa kami sampaikan bahwasanya ibu dan bapak sekalian menyekolahkan, melakukan menyerahkan pendidikan terhadap SMA Negeri 1 Dramaga. Karena di SMA 1 Dramaga, kecuali kita menyalurkan kepada anak-anak yang bisa masuk ke perguruan tinggi, kami juga membekali anak-anak kita terhadap kompetensi ya di dalam pendidikan karakter anak melalui kegiatan-kegiatan nilai ibadah mereka, baik yang beragama Islam maupun yang non-Islam, kami perlakukan mereka untuk bisa mempunyai karakter akhlak mulia, akhlak yang mereka bangun, ya, yang kami bangun secara bersama-sama, ya, untuk selalu mendekatkan diri untuk mencapai kebahagiaan melalui agama kita masing-masing. Kecuali itu, mereka juga kita berikan kemampuan secara ilmu pengetahuan sehingga mereka bisa ya hidup secara lebih baik ya di tengah masyarakat tentunya setelah mereka selesai dari pendidikan di SMA Negeri 1 Dramaga. Caranya bagaimana? Caranya adalah proses pembelajaran yang kami tingkatkan, kami berikan ya secara sebaik-baiknya agar proses ini dapat membawa mereka berkompetisi dengan generasi-generasi yang lain yang ada di seluruh Indonesia. Mereka unggul di dalamnya dan mereka bisa memasuki terhadap sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang mereka kendaki. Secara visioner kami menyampaikan religion and knowledge is power. Kami menyampaikan visi tersebut karena visi kita memang
Agama dan ilmu pengetahuan adalah sesuatu kekuatan untuk menjadikan karakter-karakter anak-anak kita mempunyai karakter akhlak mulia, mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, mempunyai wawasan kaidah terhadap seni olahraga sebagai sesuatu ya individu yang mandiri yang nantinya bisa hidup di tengah masyarakat. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini kami sampaikan ketika digitalisasi sekolah kita gulirkan ya, maka di dalamnya ada hal-hal yang memang penting, yang memang harus ya diraih oleh generasi muda yang akan datang adalah bahwasanya ya kemajuan-kemajuan suatu bangsa terhadap digitalisasi, terhadap ya sesuatu hal yang memang harus kita sampaikan, literasi membaca, literasi keuangan, literasi ekonomi terhadap anak-anak itu memang harus kita ya sampaikan dan kita berikan pemahaman. Sehingga sekali lagi juga nilai tambah yang kita dapatkan adalah indeks kepercayaan perguruan tinggi terhadap sekolah. Yang salah satunya tadi saya sebutkan adalah digitalisasi sekolah. Kiranya demikian yang perlu saya sampaikan ya. Terima kasih kepada semua hal teamwork yang bekerja untuk digitalisasi sekolah ini. Nanti baik dari panitia yang ada di sekolah ya maupun juga dari perbankan pendamping kita yaitu Bank Syariah Indonesia BSI dipersilahkan untuk memberikan masukan-masukannya sehingga lengkap sudah nanti apa yang dimaksud dengan digitalisasi sekolah terhadap literasi keuangan dan seterusnya. Demikian Ibu dan Bapak sekalian, ya kiranya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ridho untuk kita semuanya, ridho terhadap umatnya yang selalu ingin meningkatkan kualitas diri terhadap kebaikan-kebaikan yang akan datang dan juga terhadap mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Dramaga. Demikian akhirul kata bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Haji Bambang Sutriyadi MPD yang telah memberikan sambutannya pada siang kali ini. Semoga apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah memberikan gambaran terkait apa yang akan kita bahas pada siang kali ini. Mari kita dukung program ini demi terwujudnya kemajuan untuk kita semua menghadapi era industri 4.0. Ya, kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya, yaitu sosialisasi yang akan dipaparkan oleh Bapak Ahmad Zulkarnain terkait aplikasi Smart School SMA N1 Dramaga. Untuk itu, saya persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Bu Otul atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa, dan semua siswa SMA Dramaga yang dapat hadir pada acara sosialisasi aplikasi Smart School SMA N1 Dramaga. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf juga kepada Bapak Kepala Sekolah, di mana seharusnya program ini sudah dapat berjalan di awal semester 2 di bulan Januari. Namun karena masih ada penyesuaian data dan segala macam halnya, guna dapat lancarnya aplikasi ini, maka baru di bulan April ini, di awal April ini kami dapat mensosialisasikannya kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, semoga Bapak Ibu sudah mendownload
aplikasi Smart School-nya ya. Kemarin sudah diinformasikan melalui grup siswa maupun grup-grup orang tua yang disampaikan oleh wali kelas untuk mendownload aplikasi Smart School SMA 1 Dramaga terlebih dahulu, seperti itu. Izin share screen. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau sudah mendownload di aplikasi Android di Play Store, namanya Smart School SMAN 1 Dramaga, silahkan diinstal bagi yang belum. Bagi yang sudah, nanti untuk selanjutnya ada notifikasi sebagai kartu digital. Kemudian fiturnya salah satunya yaitu tagihan digital. Jadi Bapak Ibu dapat mengetahui berapa sisa sumbangan atau sisa kesanggupan sumbangan yang sudah Bapak Ibu sanggupi pada awal tahun pelajaran. Nah, kemudian di aplikasi Smart School SMA 1 Dramaga ini terdapat riwayat atau data absensi putra-putri Bapak Ibu semua. Apakah datangnya terlambat, di mana sebelumnya itu kita menggunakan aplikasi Jibas hanya untuk mendata siswa yang terlambat saja. Nah, dengan adanya kartu pelajar digital atau kartu pelajar yang terintegrasi dengan platform Sekolah Pintar ini, Bapak Ibu dapat mengakses kehadiran siswanya, anaknya, baik masuk maupun pulang, telat atau masuknya telat atau pulangnya terlambat, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini setelah dibuka ada username dan kata sandi. Nah, kata sandinya, username-nya sudah dibagikan melalui aplikasi spreadsheet atau link spreadsheet. Kemudian untuk kata sandinya itu silahkan dicoba dengan nomor induknya masing-masing. Jadi misalnya di sini, ini akun PU ya, misalnya username-nya Smanida 8 sekian. Nah, password-nya itu adalah yang di bagian belakang setelah titik ini, atau nomor induk siswa masing-masing. Seperti itu. Silahkan bagi yang sudah download dan sudah mengetahui username-nya dan kata sandinya, silahkan diinput, lalu dicoba untuk login. Mangga kita tunggu 1 menit untuk mencoba login dulu. Nah, ketika sudah login, maka akan dibuatkan password yang baru, di mana sebelum membuat password yang baru harus mengisi email dan nomor WhatsApp orang tua. Jadi ini idealnya aplikasi ini adalah untuk orang tua. Namun apabila, mohon maaf, HP orang tuanya tidak ada atau tidak support, atau misalnya aplikasinya tidak berjalan dengan baik di HP orang tua, boleh diinstal di HP siswanya. Tapi prioritas utama kami adalah aplikasi ini untuk orang tua, seperti itu. Setelah email dan password, setelah email dan nomor WhatsApp, silahkan diisikan passwordnya apa, kemudian konfirmasi password yang baru, seperti itu. Setelah itu disimpan. Nah, setelah disimpan, ini ada tampilan berupa informasi-informasi, ada saldo, ada untuk isi ulang, ada tagihan, ada mutasi, dan sebagainya, seperti itu. Untuk aplikasi ini cukup mudah digunakan, user friendly lah, seperti itu.
Nanti juga ada untuk informasi atau berita-berita update seputar SMA 1 Dramaga. Misalnya kemarin kita biasanya menggunakan WhatsApp komunitas, kita broadcast informasi ada yang juara atau ada kegiatan Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Nanti kami akan informasikan melalui aplikasi ini. Sehingga nanti ada notifikasi muncul di HP Bapak Ibu semua. Baik, selanjutnya kita akan membuka aplikasinya secara langsung. Bentar. Ada yang minta diulang cara masuk aplikasinya. Baik, sebentar Bapak Ibu. Kita ulangi dari awal. Kita keluar dulu. Untuk pertama kali, kita ulangi kembali, untuk username-nya smanida.nis atau nomor induk siswa masing-masing, kemudian password-nya adalah nomor induk siswa masing-masing. Setelah itu tinggal login, kemudian diminta email dan nomor WhatsApp, lalu dimasukkan password yang baru. Seperti itu. Nah, baik, kita langsung ke aplikasinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah login ya, sudah tersedia. Ini akun pribadi yang saya, yang sebagai pegawai. Nah, di sini ada informasi saldo. Nah, ini saya sudah mencoba untuk top up atau melakukan pengisian uang di aplikasi PSP atau Smart School SMA 1 Dramaga, di mana saya kemarin top up 100.000, ada 50.000, ada 10.000, seperti itu. Sehingga saldo saya ada 142.000. Nah, bagaimana Bapak Ibu dapat melakukan top up? Nah, di sini ada menu isi ulang. Kemudian di bagian bawah ini ada metode pembayaran dengan nomor virtual account. Mungkin untuk Bapak Ibu yang sering belanja online atau bertransaksi di HP, mungkin hampir 80-90% sudah pernah melakukan top up virtual account, baik BCA ataupun bank-bank lainnya. Nah, kami di sini bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia, sehingga virtual account-nya menggunakan Bank Syariah Indonesia. Maka dari itu kemarin waktu kita sosialisasi atau pembagian rapot ada dari Bank Syariah Indonesia datang ke sekolah, maupun Bapak Ibu yang langsung datang ke Bank Syariah Indonesia untuk melakukan pembukaan rekening. Tujuannya apa? Agar memudahkan transfer atau top up ke aplikasi Smart School SMA 1 Dramaga. Nah, di sini ketika diklik Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, terdapat data akun, nama bank, Bank Syariah Indonesia,
nama rekening atau tujuan top up-nya nanti kepada siapa, dipastikan ini atas nama putra putri Bapak Ibu atau atas nama Bapak Ibu guru sendiri. Nah, kebetulan pada siang hari ini juga sekaligus sosialisasi kepada guru-guru. Nah, kemudian di bawah ada nomor rekening. Nah, ini adalah virtual account untuk top up di aplikasi Smart School SMA 1 Dramaga. Nah, kalau di HP masing-masing ini tinggal klik icon salin. Nah, namun kode panjang ini adalah untuk top up di bank lain selain Bank Syariah Indonesia. Nah, kalau top up di Bank Syariah melalui BSI Mobile atau Internet Banking Bank BSI, itu menggunakan 8 digit terakhir. Saya ulangi, untuk melakukan top up menggunakan BSI Mobile atau dengan Internet Banking Bank BSI, itu menggunakan 8 digit terakhir. Jadi tidak semuanya ya Bapak Ibu, untuk yang semua ini adalah untuk ke bank lain. Jadi misalnya transfer dari Bank BCA menggunakan transfer antar bank. Seperti itu, menggunakan dari 9 sampai angka 7 ini. Semuanya di copy. Tapi kalau dari Bank BSI atau BSI Mobile cukup 8 digit terakhir saja yang diisikan seperti itu. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, biasanya mulai dari 0 yang awal nih, 8 digit terakhir seperti itu. Nanti tinggal di copy dan dilakukan transfer di bank masing-masing seperti itu. Baik, ini untuk menu isi ulang. Selanjutnya di sini ada menu tagihan. Nah, tagihan ini adalah data tagihan per akhir Februari atau pertengahan Maret ya, tidak salah nanti kami akan informasikan kembali. Jadi kami cut off data untuk aplikasi sumbangan ini adalah per bulan Februari. Jadi kalau yang Januari ada pembayaran, kemudian Februari itu masih ada sisa kewajiban atau kesanggupan sumbangan, nah nanti di sini ada total tagihannya berapa. Seperti itu. Nah, untuk kelas 12, untuk kelas 10, mohon maaf, untuk kelas 10 di sini hanya ada sumbangan 2022 dan 2023 saja. Namun untuk kelas 11, kelas 12, apabila ada kesanggupan sumbangan di tahun sebelumnya, di tahun pelajaran sebelumnya, itu nanti di sini akan ada juga tagihan sumbangan tahun 2021-22 dan tahun 2020-2021. Seperti itu. Namun apabila dikonfirmasi ternyata sumbangannya sudah lunas atau sumbangannya tagihannya tidak sebesar itu, misalnya di sini tercantum tagihan sumbangan 2020-2021 itu ada 15.000 lagi. Seperti itu. Oh, ternyata kita ada bukti-bukti pembayaran bahwa kita sudah bayar sekian, jadi sisanya harusnya 10.000 misalnya seperti itu. Nanti itu bisa dikonfirmasi kepada kami. Kita rekonsiliasi datanya seperti itu. Nah, dan juga di sini ada kartu digital, mungkin Bapak Ibu semua kartu pelajar atau kartu digital untuk siswa sudah kami bagikan. Dan itu sesuai informasi pada Desember 2022 pada saat awal kita sosialisasi dibebankan kepada Bapak Ibu orang tua wali siswa untuk pencetakan kartu digitalnya. Namun sampai saat ini di bulan Maret ini masih ada yang belum melakukan pembayaran kartu digital. Nah, nanti silakan Bapak Ibu dicek kepada siswanya apakah sudah bayar atau belum. Di sini untuk orang tua siswa atau akun siswa belum muncul tagihan kartu digitalnya karena belum kami update datanya seperti itu. Tapi bagi yang belum bayar, mangga dipersilahkan. Itu fitur-fitur tagihan. Nanti apabila Bapak Ibu mau menyicil atau membayar sumbangan, bisa
melakukan ini proses bayar. Klik bayar. Nah, di sini ada informasi data nama walinya Ahmad Zulkarnain, nama siswanya siapa, data tagihannya untuk tagihan yang mana, ini jatuh tanggal tagihan dan jatuh tempo, jenis tagihannya kredit, jadi bisa dibayar berapapun dulu, tidak harus langsung 20.000, misalnya mau 5.000 dulu boleh. Dengan ketentuan, apabila Bapak Ibu membayar sumbangan pada aplikasi Smart School ini, saldo yang tadi itu sudah diisi, sudah ada saldonya, harus top up terlebih dahulu, seperti itu. Nah, di sini ada ketentuan minimal pembayarannya, karena dari aplikasi, ini minimal pembayarannya 10.000. Nah, kita coba melakukan pembayaran. Kebetulan tadi saya ada saldo 140.000, kita coba bayar 10.000 misalnya, lakukan proses bayar. Nah, ini langsung otomatis insya Allah cepat, tepat, dan sukses berhasil pembayarannya. Nah, di sini ada informasi pembayarannya berhasil, tanggal tagihannya, jam berapa, nama tagihannya, sehingga di total tagihan yang tadinya 20.000 yang sudah dibayar 10.000, sehingga masih ada informasi kekurangannya yaitu 10.000. Jadi total tagihan 20.000 sudah kita bayar 10.000, maka kekurangan bayarnya misalnya 10.000. Nah, itu bisa dibayar minggu depan atau minggu depannya lagi gitu. Jadi bisa dicicil kapanpun seperti itu. Sampai batas waktu penagihan di tahun pelajaran berjalan ini. Kemudian untuk bukti pembayarannya itu juga bisa diunduh di menu unduh ini. Nah, ini nanti tinggal diizinkan. Gitu. Nanti ada bukti pembayarannya seperti Bapak Ibu sudah membayar di counter atau di tata usaha di sekolah seperti itu. Nah, ini bisa terlihat total tagihannya berapa, 20.000, tadi sudah kita bayar 10.000, sehingga ada sisa tagihannya 10.000 lagi. Kadang-kadang kan ada yang nanya, tagihan saya berapa lagi nih, gitu. Harus nanya dulu ke TU. Nah, sekarang sudah tidak perlu, langsung saja dilihat di aplikasi Smart School SMA 1 Dramaga. Seperti itu. Begitupun untuk tagihan-tagihan lainnya, sumbangan-sumbangan tahun berjalan, atau mungkin nanti ada sumbangan misalnya mau nyumbang masjid, nah itu bisa di sini juga, tapi melalui fitur donasi. Untuk tagihan ini adalah yang sudah disanggupi oleh Bapak Ibu, seperti itu. Nah, di sini juga ada menu riwayatnya, riwayat pembayaran, kemudian ada ringkasan. Nah, ini ada sudah sumbangannya, sudah bayar 10.000, sisa 10.000 lagi. Yang tahun sebelumnya ada 10.000, belum ada pembayaran, sehingga sisanya masih 10.000, seperti itu. Dan lain-lain, seperti itu. Itu di menu tagihan. Kemudian ada menu mutasi. Nah, ini kayak mutasi rekening di bank ya, seperti itu. Nah, di sumbangan bahwa udah melakukan sumbangan, ada transaksi lain-lain seperti itu. Kemudian juga ada menu transaksi, ini untuk melihat riwayat juga. Di bulan April ini ada pengeluaran apa saja. Nah, nanti Bapak Ibu orang tua siswa bisa memantau atau memeriksa anak saya jajannya berapa hari ini. Jajannya di kantin mana saja, seperti itu. Nanti ada di menu transaksi. Nah, kemudian ada menu donasi. Nah, ini Bapak Ibu yang mau menyumbang ke masjid, biasanya pakai QR atau ke rekening masjid, sekarang cukup dilakukan di aplikasi Smart School SMA 1 Dramaga.
Nah, misalnya saya akan melakukan donasi ke Masjid SMA Dramaga ya tentunya, untuk pembangunan lantai 2, misalnya saya akan mendonasikan dari saldo saya 15.000 misalnya. Ini tinggal diklik donasi saja. Langsung donasinya berhasil dan langsung memotong saldo di rekening atau di aplikasi kita. Termasuk Bapak Ibu guru juga. Silahkan top up. Nah, apabila mau donasi ke masjid, misalnya keropaknya di masjid kejauhan, ya udah top up-nya lewat aplikasi Smart School saja seperti itu. Nah, di bawahnya juga ada riwayat. Nah, ini saya telah melakukan sumbangan pada tanggal 3 April sebesar 15.000. Waktu bulan Maret juga ada sumbangan 10.000 seperti itu. Ini sangat mudah sekali seperti itu Bapak Ibu. Yang penting saldonya diisi. Kemudian ada menu kartu digital. Nah, ini diulangi. Di menu kartu digital. Nah, kartu digital ini, di menu ini, Bapak Ibu bisa melakukan limit kepada siswa-siswinya. Jadi, misalnya Bapak Ibu mau top up langsung, misalnya ada rezeki banyak 1 juta saja, biar nggak top up berkali-kali. Top up 1 juta untuk jajan siswa. Nah, tapi diatur siswanya itu hanya bisa jajan 10.000 misalnya per hari. Atau mau diganti, mau 50.000 per hari siswanya, seperti itu. Nah, ini bisa ada keterangannya, saldo kartu, batas akumulasi maksimal. Bentar, sambil cek. Nah, ya. Kemudian ada batas harian. Kalau batas harian, misalnya siswanya itu diberikan limit 10.000 per hari. Kemudian ternyata di hari Senin itu dia hanya jajan 8.000. Nah, sehingga ada 2.000 yang tidak dijajankan pada hari itu, limit maksimalnya. Sehingga besoknya yang 2.000 itu akan masuk jatah jajan besok. Sehingga besok itu 10.000 dan 2.000, sehingga ada 12.000 seperti itu. Nanti tinggal diatur batas limitnya di sini, akumulasinya sampai berapa, kemudian batas hariannya misalnya 50.000 bisa, atau transaksinya ini tidak terbatas. Kalau transaksinya tidak terbatas, diaktifkan, ada modenya biru, kalau putih atau abu ini disable. Kalau ininya diaktifkan, maka data akumulasi atau data transaksi limit harian siswa tidak terbatas. Misalnya ada yang memang orang tuanya membebaskan kepada siswanya, silakan nak, kamu dikasih uang 500.000 untuk jajan 1 bulan di sekolah. Nah, itu mungkin siswanya bisa mengatur sendiri bahwa jajan hari ini harus berapa. Mungkin ada kebutuhan lain yang mendesak sehingga harus lebih dari 10.000 misalnya. Itu bisa diaktifkan di menu transaksi tak terbatas ini seperti itu. Namun apabila dibatasi, silahkan diklik simpan atau ininya di disable. Apabila batas akumulasi ini udah oke, tinggal diklik simpan saja. Maka di sini akan ada perubahan limit per harinya, batas hariannya seperti itu. Selanjutnya, fitur yang lainnya adalah, mohon maaf sebelumnya, kita lihat tadi yang sudah ditransaksikan untuk riwayat top up-nya di sini. Saya pernah top up pada tanggal 17 Maret 2023 sebesar Rp100.000 melalui virtual account Bank BSI. Nah, ketika saya melakukan top up 100.000, maka akan langsung dipotong biaya admin top up aplikasinya itu sebesar 3.000. Dan ini bukan masuk ke sekolah ya Bapak Ibu, ini dari aplikasinya tersebut. Sehingga apabila saya transfer 100.000, maka saldo yang akan masuk itu adalah 90.000
7.000 karena sudah dikurangi 3.000 seperti itu. Nah, kemarin top up 50.000 dipotong 30.000 untuk biaya admin. Kemudian seperti itu. Nah, selain top up di Bank BSI atau mobile banking bank lain, Bapak Ibu juga bisa melakukan top up di sekolah. Di tempat pembayaran sumbangan, itu bisa dengan Ibu Rifa atau Ibu Desi dan petugas lainnya yang ditugaskan untuk melakukan pelayanan keuangan seperti itu. Nanti bisa top up-nya di sekolah. Sambil mungkin mau bayaran, oh belum paham nih, misalnya untuk aplikasi saya mau bayar sumbangan manual, dipersilahkan. Tapi kita harapkan semua orang tua siswa dapat melakukan penginstalan aplikasi dan registrasi di aplikasi Smart School ini agar dapat digunakan maksimal. Jadi nanti mungkin ke depannya tidak ada lagi pembayaran manual di sekolah seperti itu. Semuanya lewat aplikasi. Itu harapan kami seperti itu. Nah, begitu untuk fitur-fitur terkait keuangan. Kemudian selanjutnya ada fitur absensi. Nah, ini ada absensi, misalnya di sini akan ada nama siswanya, ada fotonya, kalau sudah kami upload, kemudian ada nomor induknya. Nah, di sini saya tadi masuk jam 8:11 karena tadi ada kemacetan, sehingga dinyatakan terlambat. Karena batas toleransi untuk siswa pada bulan Ramadan ini dan pegawai itu jam 7.30. Apabila tepat waktu, di sini akan ada menu tepat waktu. Kemudian untuk absen pulangnya belum ada karena kita masih di sekolah. Nah, Bapak Ibu dapat memantau juga riwayat harian masuk siswa itu di menu gear yang sebelah kanan ini. Tinggal diklik saja. Mau dicek tanggal berapa, misalnya tanggal 1 Maret, oh datanya nggak ada. Misalnya tanggal 30 Maret. Nah, ini ada presensi Maret, mohon maaf, ada presensi tanggal 30 Maret tahun 2023, siswanya atau saya masuk jam 6:07. Kemudian pulangnya jam 17.49. Nah, apabila tepat waktu, apabila waktu sebelum bulan puasa itu masuk itu jam 7 tepat, sehingga lewat sebelum jam 7 dinyatakan tepat waktu. Namun apabila lebih dari jam 7 itu dinyatakan terlambat, seperti itu. Begitupun pulangnya atau keluar absennya. Nah, pulangnya itu biasanya kalau hari biasa 3:30 atau jam 4. Nah, apabila melebihi batas itu dinyatakan istilahnya lembur di aplikasinya itu. Sementara seperti itu notifikasinya lembur. Nah, untuk tanggal-tanggal lainnya silakan Bapak Ibu bisa dicek di sini. Nah, ini seperti ada tanggal 31 Maret, ada absen masuk tapi absen pulangnya tidak ada, berarti tidak melakukan tab atau lupa biasanya seperti itu. Nah, ini kita dorong bersama untuk siswa dan semua pegawai di SMA Indramaga agar selalu melakukan presensi harian masuk dan pulang menggunakan kartu yang sudah dibagikan. Seperti itu untuk detail absen. Kemudian di sini ada menu lainnya yaitu mengenai jadwal pelajaran. Nah, jadwal pelajaran ini masih kosong, belum kami isi atau sedang kami sesuaikan datanya terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu bisa memantau jadwal pelajaran. Karena saya mungkin pegawai, jadi nggak ada jadwalnya seperti itu. Nanti mungkin di aplikasi Bapak Ibu sudah ada jadwalnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu bisa tahu hari Senin siswa ini pelajarannya apa. Oh, misalnya menjelang hari Senin di hari Minggunya bisa diperhatikan putra-putrinya untuk besok pelajarannya apa aja. Ada PR atau penugasan atau proyek mata pelajarannya dipersiapkan sebelum hari Senin, seperti itu, hari Selasa dan selanjutnya, seperti itu. Kemudian ada fitur kalender akademik. Nah, di sini kita sudah
mengisi data untuk kegiatan-kegiatan selama 1 tahun pelajaran berdasarkan kalender pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah, ini sudah ada di bawahnya, misalnya nanti ini bulan April, ini tanggal 27 Maret sampai 15 April adalah kegiatan Budi Pekerti atau Smartfriend. Kemudian kemarin tanggal 7 itu ada libur dalam rangka peringatan wafat Isa Al-Masih. Kemudian ini ada tanggal 17 sampai 29 perakiraan libur Idul Fitri seperti itu. Ini untuk di kalendernya. Nanti mungkin ada update-update kegiatan lain, kami akan disampaikan di kalender juga seperti itu. Nah, ini sampai rapot-rapot segala macam. Insya Allah kami akan update selalu seperti itu. Kemudian di sini ada menu bantuan juga, apabila ada kendala dan sebagainya atau mau chat ke admin bisa melalui layanan ini atau bisa WhatsApp ke kami seperti itu. Nah, di bawahnya ini ada informasi dan berita. Nanti informasi ada kegiatan atau ada kejuaraan, siswa dapat lomba apa, nanti kita informasikan di menu ini. Ini masih kita kemarin uji coba saja pada saat pelaksanaan Isra dan Mi'raj seperti itu. Kemudian sebentar kita cek dulu. Nah, ini ada tata cara atau membayar tagihan akademik. Jadi selain tadi melalui aplikasi platform Smart School SMA 1 Dramaga, apabila Bapak Ibu ingin melakukan pembayaran sumbangan, sudah tidak perlu lagi datang ke sekolah, antri-antri yang cukup lama, berjubel ya, seperti itu. Dengan adanya digitalisasi keuangan ini, Bapak Ibu dapat melakukan pembayaran sumbangan cukup dengan transfer via mobile banking Bank BSI ataupun dari bank lain seperti itu. Nah, ini untuk pembayaran melalui Bank BSI bisa melalui mobile bankingnya. Nanti bisa klik ke menu bayar, kemudian pilih akademik, kemudian masukkan kode akademik dan atau kodenya kita SMA Dramaga 3576 atau tinggal diketik saja SMAN 1 Dramaga. Kemudian Bapak Ibu dapat mengcopy virtual account yang di aplikasi Smart School itu. Kemudian masukkan biaya berapa yang akan dibayarkan sumbangannya. Nanti biaya admin itu sebesar 3.000 akan dipotong dari top up-nya. Jadi misalnya mau bayar sumbangan 100.000, Bapak Ibu agar diterima oleh kami 100.000, Bapak Ibu harus mentransfer sebesar 103.000. Karena ketika top up-nya itu langsung dipotong oleh admin bank atau dari aplikasinya seperti itu 3.000. Sehingga kalau transfer hanya 100.000 saja, nanti yang akan kami terima itu hanya 97.000 seperti itu. Dan itu langsung masuk ke rekening komite sekolah seperti itu. Lalu masukkan PIN dan pilih selanjutnya untuk submit seperti itu. Begitupun untuk dari bank lain itu bisa juga, namun harus ada penambahan kode pembayarannya 900. Nanti informasi ini akan kami broadcast-kan ke WhatsApp komunitas SMA Dramaga atau nanti linknya akan kami sampaikan di berita pada aplikasi Smart School ini. Begitu. Bisa juga lewat teller bank BSI
atau melalui ATM. Jadi dengan berbagai kemudahan digitalisasi keuangan ini, Bapak Ibu hanya tinggal lewat handphone saja, atau kebetulan lagi lewat bank bisa ke bank. Nanti kalau lewat bank itu bisa dikonfirmasikan pada kami bukti pembayarannya, atau secara otomatis sudah mengurangi tunggakan atau tagihan kesanggupan sumbangan Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, mungkin untuk materi dari saya mungkin hanya itu saja. Mangga bagi Bapak Ibu yang ada yang ingin ditanyakan, silahkan raise hand terlebih dahulu. Saya kembalikan kepada Ibu Dairoto. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Zulkarnain yang sudah memaparkan terkait aplikasi Smart School SMA 1 Dramaga. Bagi Bapak Ibu yang masih belum jelas atau memiliki pertanyaan terkait penggunaan ataupun yang berkaitan dengan aplikasi ini, silakan ditanyakan atau bisa di present. Oke, Bu Tanifan. Oh, Bapak. Ya, silakan Bapak atau Ibu. Mangga, diajukan pertanyaannya. Boleh dibuka mikrofonnya. Oke, makasih. Ibu, Bapak, terima kasih atas paparannya yang sangat menarik ya, aplikasi ini. Saya tadi udah coba daftar. Ada saya tuh punya 2 anak di sini, ya, di kelas 2 IPS. Nah, anak saya yang pertama udah saya daftarkan dengan menggunakan akun yang diberikan dan sudah berhasil, dengan password yang baru juga sudah saya set up. Kemudian di sana memasukkan email saya masukkan, dan nomor handphone saya untuk WhatsApp-nya. Nah, udah berhasil. Cuman di situ ada informasi mengenai invoice yang menurut saya kurang pas. Saya masih ada tagihan tahun 2021. Nanti akan saya tanyakan lagi lah itu ya ke tata usaha. Kemudian saya berikutnya coba logout dulu kan, karena untuk mendaftarkan yang baru anak yang kedua. Saya logout dulu, saya masukin akun yang anak saya yang kedua. Masukin akun, masukin password yang defaultnya, kemudian di sana suruh mengisi email dan nomor HP. Emailnya saya masukin email yang anak saya pertama tadi, ya kan, masih email saya juga. Nggak bisa, karena message-nya harus menggunakan email yang lain. Oke, saya bikin pakai email saya yang satu lagi. Ya kan? Ternyata message yang kedua muncul, itu harus menggunakan nomor handphone yang berbeda. Iya. Jadi saya harus punya nomor handphone 2 dan email 2. Gimana nih Pak solusinya? Biar nggak Baik. repot. Baik, itu saja Pak. Ya, itu aja Pak. Nuhun. Baik, terima kasih Bapak Tani ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang anaknya di SMA Dramaga ada 2 tingkat, misalnya ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, atau bahkan ada yang kembar, itu nanti bisa cukup 1 akun saja, Pak. Nanti kita akan disatukan datanya, nanti bisa WA saya di akhir sesi atau melalui wali kelas bahwa anaknya mau digabungkan di akun anaknya yang mana misalnya. Jadi semua tagihan, kemudian saldo akan di 1 akun saja. Jadi Bapak nggak perlu punya 2 email atau 2 nomor handphone atau 2 HP bahkan mungkin seperti itu. Itu nggak perlu, cukup 1 handphone saja, 1 akun untuk semua data anak Bapak. Seperti itu Pak. Oke, jadi saya nanti berhubungan dengan wali kelasnya Pak ya? Iya, boleh wali kelas atau nanti WA ke saya aja. Akan diinformasikan nomornya. Jadi yang sudah saya daftarkan tadi nanti dibatalkan atau gimana? Tidak perlu Pak, nanti kita tinggal menggabungkan datanya saja. Di merging gitu ya? Iya, di data akun yang anak pertama misalnya, yang anak keduanya disatukan seperti itu. Oke, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, baik. Kepada Bapak Ibu, bagi yang masih memiliki pertanyaan, mungkin sekalian saya lihat dari room chat ya Pak Zul. Mungkin bisa sekaligus nanti dipaparkan oleh Bapak yang bisa saya tanyakan. Di sini dari Ibu Yanti, bagaimana cara isi saldonya di mobile banking, Pak? Mobile banking. Oke, baik, kita coba ya.
Saya siapkan HP-nya dulu. Mudah-mudahan bisa share screen lewat HP. NDS. Sebentar ya Bapak Ibu, 627,5,38. Cara isi saldo. Oh. Beres ini. Nah, ini untuk cara isi saldonya tadi di aplikasi, oh, maaf, sebentar. Isi saldo. Ini yang remote-nya lama nih, 120 detik lagi. Sebentar, saya cek dulu. Nah, untuk isi saldo, ini Bapak Ibu bisa dilihat di menu isi ulang. Kemudian di sini ada metode pembayarannya, nomor virtual account, Bank Syariah Indonesia. Kemudian ini ada nomor rekening tujuannya. Jadi di sini udah ada namanya siapa, misalnya nama anak Bapak Ibu. Kemudian ada nomor rekeningnya, ini tinggal di-copy saja. Kemudian disalin ke transfer di Bank BSI atau di bank lainnya. Untuk yang Bank BSI hanya menggunakan 8 digit terakhir saja. Jadi hanya 8 digit terakhir saja dari 00 sampai 7. Nah, kalau dari bank lain itu bisa menggunakan dari 9 nih, dari awal. Nah, ini tinggal ditransfer seperti biasa ke bank lain, tapi transfernya harus online, bukan BIFAS. Kalau BIFAS kan biaya adminnya itu 2.500. Kalau transfer online itu biaya adminnya itu adalah 6.000 kalau tidak salah. Nah, jadi kalau menggunakan bank lain, selain nanti dipotong melalui aplikasi 3.000, nah ini juga ada biaya untuk transfer antar banknya, biaya banknya. Baik transfer online maupun BIFAS. Tapi kalau yang BIFAS itu tidak bisa ya, harus transfer online, sehingga apabila top up menggunakan bank lain itu dikenakan biaya admin sebesar 6.000. Nah, kalau menggunakan bank BSI, virtual account bank BSI itu tidak dikenakan biaya admin. Seperti itu, Bu Otul. Oke. Nampaknya masih ada pertanyaan dari Bu Yani. Silakan, Mama. Ya, baik. Terima kasih, Bu, Pak, atas kesempatannya. Penjelasannya sih menurut saya sudah nggak ada masalah, ya. Itu kan kegiatan yang biasa kita lakukan sehari-hari itu sudah serba digitalisasi ya, dimanapun sekarang semuanya serba digital. Cuma ini saya masalahnya ya Pak ya, masalah teknis aja sih. Tadi saya waktu login yang pertama itu, saya udah masuk, sudah berhasil, sudah ada menu
yang seperti tadi Bapak contohkan tersebut. Tapi kemudian kembali lagi ke menu awal lagi, dia minta username lagi, minta password lagi. Kemudian saya masukkan lagi kan, saya ulang lagi berarti. Tapi ada muncul kalimat password dan username saya itu tidak sesuai. Itu saya coba berkali-kali, saya install ulang lagi kan, tetap masih sama masalahnya. Itu bagaimana Pak? Ya, Terima kasih. baik. Terima kasih Bu atas informasi dan pertanyaannya. Nah, untuk login yang kedua, apabila, mohon maaf tadi mungkin saya belum menjelaskan, untuk yang kedua kali, jadi yang pertama itu akunnya Smanida username atau NIS siswa. Nah, ketika sudah bisa terregister, Bapak Ibu apabila mau masuk lagi ke aplikasi itu menggunakan email Bapak Ibu. Bapak email yang sudah diregistrasikan seperti itu. Jadi tidak menggunakan smanida.nis lagi, tapi menggunakan email dan password yang baru yang sudah didaftarkan. Seperti itu Ibu Yani. Baik, terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Ya, sama-sama Ibu. Silahkan dicoba. Iya, enggak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Zul, terima kasih Ibu. Tadi ada satu pertanyaan yang mungkin ini juga mewakili dari beberapa orang tua ya Pak Zul, yang ada di room chat, yaitu mohon izin bertanya, untuk total tagihan, datanya kan per Februari ya Pak, artinya sumbangan Maret belum terupdate, kami mengupdate-nya kemana? Nah itu terkait pembayaran. Oh iya, baik. Jadi yang kami maksudkan cut off datanya itu ketika kami mendata sisa tagihan, itu di bulan Februari. Untuk tanggalnya saya lupa, nanti kita akan informasikan kapan data itu ditarik, sehingga misalnya pada saat tahun ajaran baru, awal tahun itu kan diberikan formulir atau kesanggupan Bapak Ibu dalam tahun ajaran ini akan menyumbang berapa. Nah, misalnya Bapak Ibu menyumbang 1 juta misalnya. Kemudian sampai bulan Februari itu sudah membayar 600.000. Nah, sehingga Bapak Ibu masih ada sisa kesanggupan sumbangannya itu 400.000. Nah, yang 400.000 itu yang kami tampilkan di aplikasi tersebut, di data tagihan sumbangan. Sehingga untuk yang dari bulan Maret sampai April sekarang, itu datanya harusnya sudah ada riwayatnya, riwayat pembayarannya, seperti itu. Jadi sudah mengurangi seperti itu. Itu Bu Otul untuk informasinya. Oke, baik Bapak Ibu, bagi yang masih memiliki pertanyaan atau masih kurang jelas, bisa ditanyakan. Oke, kita coba di chat aja ya, yang udah di chat. Ya. Loginnya seperti apa? Nanti untuk rekaman video ini akan kami posting juga di YouTube sekolah. Nanti Bapak Ibu yang baru bergabung atau tadi terlambat materinya, nanti bisa disimak di sana. Kita bahas yang pertanyaan yang mungkin belum dijelaskan seperti itu. Pertanyaan apa tadi, yang 2 anak sudah 1 akun. Nah ini ada pernyataan ada sering force close selalu nih, force close mulu nih Bang katanya. Nah kalau ada misalnya aplikasinya sudah diinstal berhasil namun tidak berhasil membuka, mungkin operating system OS Android-nya itu yang lama ya. Nah nanti silahkan dicoba dengan HP yang lain untuk menginstal aplikasinya. Seperti itu. Berarti aplikasi ini ada di HP orang tua, tapi penggunaannya melalui kartu siswa, benar enggak? Nah, iya. Jadi aplikasi Smart School ini adalah aplikasi untuk digunakan orang tua untuk memantau penggunaan keuangan jajan anaknya di SMA 1 Dramaga,
kemudian juga untuk pembayaran sumbangan oleh orang tua, dan orang tua bisa melihat absen anaknya, hadir hari ini jam berapa, hadir besok jam berapa, pulang jam berapa. Kemudian ada dari Mama Dienova, malah rugi dong kalau setiap top up dipotong 3.000. Nah, itu kan kita dalam digitalisasi itu tentu ada kontribusi kepada aplikasinya, atau seperti halnya kita di Tokopedia atau bayar-bayar apa, itu pasti ada biaya layanannya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak ingin setiap top up dipotong, misalnya seperti itu, bisa itu menggunakan di sekolah. Di sekolah pun juga itu kena potongan langsung di aplikasinya ya. Jadi bukan sekolah yang memotong, tapi aplikasinya yang memotong langsung, seperti itu. Nah, jadi untuk 3.000 itu lewat aplikasinya langsung. Jadi sehingga apabila Bapak Ibu top up, sebaiknya karena ini diinstalnya di aplikasi orang tua, dan siswa itu tidak akan bisa jajan melebihi batas limit yang sudah ditentukan oleh orang tua. Jadi walaupun, mohon maaf, misalnya sudah top up, sekalian top up aja untuk bulan ini jatah jajannya 500.000. Nah, itu tidak masalah. Jadi dari 500.000 itu terpotong 3.000. Jadi nggak setiap hari harus top up gitu ya. Misalnya top up sehari 10.000, dipotong 3.000, nanti jajannya cuma bisa 7.000, seperti itu. Seperti itu untuk Mama Dienova. Ada adminnya nggak ya? Tadi hanya biaya potongan aplikasi saja. Untuk top up-nya bisa melalui mobile banking atau melalui kasir di sekolah. Apakah aplikasi bisa dipakai oleh berapa HP? Mungkin aplikasi ini bisa digunakan oleh berapa perangkat. Nah, tadi saya coba bisa menggunakan 2 perangkat ya, untuk ayah dan ibu misalnya, tapi dengan login yang sama seperti itu, username dan password yang sama. Makanya untuk aplikasi ini diharapkan diinstal di HP orang tua, bukan di HP siswanya, seperti itu. Silakan Bapak Ibu, apabila ada yang mau bertanya lagi bisa raise hand saja, biar lebih interaktif seperti itu. Mangga Bu Atul. Ya, terima kasih Pak Zul. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, masih dibuka sesi tanya jawabnya. Ya Bapak, silakan jika masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Silakan Pak Tani. Oh, nggak jadi. Oke. Bapak Dede Setiawan, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, kalau saya mau bertanya, jika tadi kan ada yang bertanya jika digunakan beberapa HP, dan ada yang bertanya juga power close mulu. Nah, saya sudah menginstalkan di 2 HP yang jenisnya sama, merek-mereknya sama, tetapi tetap tidak bisa masuk sampai ke ini, hanya sampai penginstalan. Setelah itu kami tidak bisa masuk ke login ataupun memasukkan yang lain. Saya sudah atur-atur di pengaturan juga sudah sama tetap masih tidak bisa. Solusinya kalau belum bisa terinstalkan, bisa tidak diinstalkan di laptop ataupun di perangkat lain. Terima kasih Pak. Baik Pak. Apabila tidak bisa di HP, itu di laptop juga bisa. Hanya itu harus menggunakan emulator Android Pak. Seperti halnya saya di komputer. Nah, di komputer ini menggunakan emulator Android, ada BlueStack, ada LD Player, nanti bisa di searching saja, nanti bisa dilihat di Google ya, bisa kok. Jadi emulator Android untuk mengantisipasi apabila HP-nya tidak bisa support untuk aplikasi PSP Mobile ini Pak Dede. Seperti itu Pak. Nah, kalau misalkan bagi orang tua yang tidak memiliki laptop, bagaimana kalau misalkan di HP anaknya juga tidak bisa terinstall, di HP orang tuanya juga
tidak bisa terinstall, bagaimana solusinya Pak? Ya, untuk solusinya pertama untuk top up ya terutama itu bisa langsung ke TU Pak, ke TU SMA Dramaga, itu top up-nya bisa di sana, bisa oleh orang tua atau bisa oleh anaknya. Kemudian apabila otomatis kan orang tua tidak bisa melakukan kontrol menggunakan perangkatnya, tapi Bapak bisa menginformasikan ke kami bahwa limit untuk jajan anaknya setiap hari itu berapa, nanti kita bisa bantu di menu admin Pak. Jadi kita bantu tentukan anak Bapak jajan berapa. Untuk sementara ini, semua siswa itu diberikan limit 10.000 defaultnya seperti itu. Nanti kalau ada perubahan silahkan diatur di aplikasi tersebut. Kalau tidak ada perangkat yang bisa digunakan itu bisa konfirmasi kepada kami. Misalnya anak Bapak Dadan misalnya, Dadan tolong diberikan limit jajan 10.000. Kemudian Bapak silahkan top up di TU kami di SMA Dramaga. Nanti itu udah otomatis berjalan. Nah, kemudian setiap saldo anaknya, jadi misalnya anaknya udah jajan, udah dikasih Bapak 500.000 misalnya top up. Kemudian saldonya tinggal berapa sih? Nah, kan anaknya nggak bisa ngecek di handphonenya, atau orang tuanya juga nggak bisa ngecek. Nah, di sekolah itu ada mesin absensi, di mana salah satu fungsinya juga selain buat absen, itu bisa mengetahui jumlah saldo yang tersedia di akun Bapak, di akun anaknya. Seperti itu, Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama, Pak Dede. Ya, terima kasih untuk Pak Dede pertanyaannya, dan terima kasih Pak Zul atas penjelasannya. Bagaimana Pak Zul, masih tetap dibuka untuk sesi tanya-jawab? Oke, mungkin sudah cukup ya. Karena sudah setengah 3 juga. Kalau dilihat tadi di room chat, sepertinya memang masih ada pertanyaan. Dan sepertinya pertanyaan yang tadi sebetulnya sudah dijelaskan dan minta dipaparkan ulang gitu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihatnya dari YouTube, betul Pak Zul? Ya, betul. Jadi nanti mungkin akan di-share kanal YouTube-nya, link-nya, yang nanti Bapak Ibu bisa simak ulang penjelasan dari mulai bagaimana cara login-nya, bagaimana cara pembayaran, top up, dan segala macamnya. Mungkin bisa kita cukupkan? Ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Zul yang sudah menjelaskan dari awal secara detail hingga akhir. Mungkin mohon maaf kepada Bapak Ibu, kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang Bapak Ibu sudah sampaikan di kolom chat karena berbatasan dengan waktu. Mungkin nanti terkait pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya terkait dengan pemaparan yang sudah dijelaskan, Bapak Ibu bisa simak pada YouTube channel sekolah kami. Terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Terima kasih Pak Zul sudah menjelaskan dari awal hingga akhir. Semoga ini menjadi program yang bisa kita jalani bersama, bisa kita dukung bersama demi terwujudnya tujuan sekolah untuk mendukung menuju era industri 4.0. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan, di tengah Bapak Ibu sedang bekerja atau sedang mempersiapkan hal-hal lain, tetapi menyempatkan untuk bisa menghadiri sosialisasi ini. Semoga apa yang kita sudah bahas siang ini bisa membawa keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Sekali lagi, saya mohon maaf jika dalam sosialisasi pada siang hari ini terdapat kekurangan atau ada ketidakpuasan dari Bapak Ibu semua. Baik, tadi kita sudah buka dengan doa, maka marilah kita tutup dengan doa pula. Maka untuk doa saya persilahkan. Doa selesai. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan di lain waktu. Saya Siti Dairatul Rahma sebagai pemandu acara pada kegiatan siang kali ini. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.